Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Siani, mahasiswa semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat sebagai prasyarat ujian proposal tesis. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Sujana, SE AKMSI, CA, CFRA, dan Bapak Dr. Ibu Gede Diatmike, SE AKMSI, CA, CPA, selaku pembimbing 2. Yang saya hormati pula Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama, Tunggak Atmaja, SE AKMSI, CA, yang sekaligus sebagai Ketua Prodi S2 Akuntansi, dan Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, CA, CPA, sebagai penguji 2. Adapun judul yang saya ambil yaitu determinan kinerja organisasi publik dengan akuntabilitas dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi pada BPN Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang dari judul ini yaitu kita lihat dari kondisi ideal. Kondisi idealnya yaitu organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu organisasi sektor publik berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada masyarakat. Yang ketiga, oleh karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Keempat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini APR atau BPN Pertanahan Nasional, sebagai organisasi sektor publik juga dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi. BPN Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga. BPN Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program pendaftaran tanah sistemasi lengkap, dalam hal ini disebut dengan PTSL, untuk mengurangi penggunaan tanah tak berizin di Kabupaten Buleleng. Program PTSL merupakan program kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan dengan nama lain yaitu dengan kata singkat boleh juga disebut dengan kelurahan. Program PTSL bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan sertifikat tanah dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya di BPN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi BPN Kabupaten Buleleng. Kondisi kenyataan, upaya-upaya yang telah diperdayakan oleh BPN Kabupaten Buleleng ternyata belum mencapai kinerja organisasi yang optimal. Berdasarkan data PTSL BPN Kabupaten Buleleng tahun 2020, capaian kinerja pada beberapa kecamatan dan desa belum mencapai 100%, bahkan masih ada capaian yang kurang dari 50%, seperti Desa Banjarasem cuma 40%, Desa Kerobokan 25%, dan Desa Menyali 40%. Hal ini memberikan bukti bahwa masih terdapat permasalahan kinerja BPN Kabupaten Buleleng. Hal lain yang membuktikan ada permasalahan terkait kinerja BPN Kabupaten Buleleng berupa kasus ketidaktepatan dan kesesuaian hasil serta kepuasan pelayanan. Contoh kasusnya adalah menerbitkan sertifikat ganda pada salah satu bidang tanah di Desa Pakraman Jula hingga berujung pada sengketa di pengadilan tentu menunjukkan ketidaktepatan dan kesesuaian hasil serta menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Permasalahan ini yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel kinerja organisasi publik. Permasalahan kinerja organisasi tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sangat penting untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Faktor-faktor tersebut adalah pengendalian akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi. Hal tersebut didasarkan pada adanya riset gap dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengaruhnya terhadap kinerja organisasi sektor publik pada BPN Kabupaten Buleleng. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik?
Yang kedua, apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik? Yang ketiga, apakah akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi publik? Dan yang keempat, apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi publik? Yang kelima, apakah akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi publik? Yang keenam, apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi publik? Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Yang ketiga, untuk mengetahui akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Yang keempat, untuk mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Yang kelima, untuk mengetahui akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Dan yang keenam, untuk mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi publik. Manfaat teoritis. Adapun manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi, dan literatur di bidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun civitas akademika yang tertarik pada bidang yang sama. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji teori dalam kaitannya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Manfaat praktik. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai pemandangan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah. Bagi BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat ketika mengajukan penerbitan sertifikat tanah agar lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi kasus-kasus sertifikat ganda. Bagi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa peraturan undang-undang terkait penerbitan sertifikat tanah sehingga dapat mencegah terjadinya kasus sertifikat ganda yang dapat merugikan masyarakat. Grand Theory. Grand teorinya yang mendasari hubungan variabel dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen yaitu manajemen dengan prinsipal yaitu pemilik. Teori keagenan berkembang setelah ada pemisahan antara pemilik, dalam hal ini prinsipal, dengan manajemen atau agen. Konsekuensi dari pemisahan fungsi antara pemilik, prinsipal, dan manajemen atau agen, maka masing-masing pihak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Hubungan pengendalian akuntansi dengan kinerja organisasi publik. Apabila masing-masing organisasi sektor publik memiliki pengendalian akuntansi yang sangat baik, akan mendorong kinerja organisasi yang semakin baik pula. Adanya pengendalian akuntansi akan meningkatkan kinerja organisasi, pemberian opini atas kinerja organisasi, dan pemberian rekomendasi kepada pemimpin untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja organisasi. Jadi, jika suatu organisasi memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, maka dapat membentuk pengawasan yang kuat sehingga kinerja organisasi sektor publik dapat meningkat. Hubungan kualitas sistem informasi akuntansi dengan kinerja organisasi. Kegunaan sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan organisasi melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kinerja. Adanya penggunaan sistem akuntansi yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pegawai, di mana semakin baik sistem informasi akuntansi, tentunya akan meningkatkan kinerja. Jadi, jika suatu organisasi memiliki kualitas sistem informasi akuntansi yang tinggi, maka dapat meminimalisir kesalahan karena informasi akurat, fleksibel, dan memiliki integritas sehingga kinerja organisasi sektor publik dapat meningkat. Akuntabilitas memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi.
Hubungan pengendalian akuntansi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel akuntabilitas. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Kumaidah tahun 2018 bahwa akuntabilitas memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Akuntabilitas suatu intensi pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil dari pelayanan, di mana akuntabilitas merupakan faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi. Hubungan pengendalian akuntansi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Pertiwi tahun 2020 bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja. Sistem pengendalian intern merupakan faktor eksternal yang dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, sedangkan komitmen organisasi merupakan faktor internal dalam diri setiap pegawai dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Akuntabilitas memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi. Hubungan kualitas sistem informasi akuntansi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel akuntabilitas. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Melasari tahun 2017 bahwa integritas sebagai akuntabilitas personal dapat memoderasi antara sistem informasi akuntansi terhadap kinerja. Adanya akuntabilitas membuat pegawai mampu untuk menerima dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang diterapkan pemerintah sehingga kinerja meningkat. Jadi keberadaan akuntabilitas seyogianya dapat memperkuat pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi. Hubungan kualitas sistem informasi akuntansi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Ihsan dan Ishak tahun 2017 bahwa tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan membuat pandangan positif dan pegawai lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi dengan meningkatkan kegunaan sistem informasi akuntansi guna meningkatkan kinerja. Jadi, keberadaan komitmen organisasi seyogianya dapat memperkuat pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Rancangan penelitiannya yaitu, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu pengendalian akuntansi dan kualitas sistem informasi akuntansi, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja organisasi publik, serta variabel moderatornya adalah akuntabilitas dan komitmen organisasi. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini disebut BPN Kabupaten Buleleng, sebanyak 132 orang. Dalam menentukan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi berjumlah 122 orang dengan tarif kesalahan 5%, maka sampel dapat dalam penelitian ini adalah 99 orang. Metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Metode kuesioner adalah metode yang menggunakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan. Data kuesioner disebar kepada responden bertujuan untuk memperoleh data yang relevan berkaitan dengan jawaban responden dari variabel akuntabilitas, komitmen organisasi, pengendalian akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan kinerja organisasi publik. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel pengendalian akuntansi, variabel X1. Definisi operasionalnya yaitu pengendalian terhadap aspek pengamanan dari penggunaan tidak sah atau tidak sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan. Indikatornya yang pertama ruang lingkup, yang kedua sifat struktur,
Yang ketiga, sifat informasi yang bersumber dari Kumaidah tahun 2018 dengan skala ukur ordinal. Yang kedua, variabel kualitas sistem informasi akuntansi X2. Kualitas sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat. Indikatornya yaitu yang pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Sumbernya yaitu Mulyani tahun 2017. Skala ukur ordinal. Definisi operasional variabel. Variabel akuntabilitas atau set 1, definisi operasionalnya yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak memberi amanah. Indikatornya yang pertama, pertanggungjawaban. Yang kedua, pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Bersumber dari Kumaidah tahun 2018. Skala ukur ordinal. Yang keempat, variabel komitmen organisasi set 2. Definisi operasionalnya yaitu sikap mendukung penuh organisasi dengan mensukseskan organisasi dan kepedulian terhadap organisasi. Indikatornya efektif, komitmen, continuance, komitmen. Yang ketiga, normatif, komitmen yang bersumber dari Cantika tahun 2021, skala ukur ordinal. Definisi operasional variabel. Yang kelima, variabel kinerja organisasi publik, dan hal ini disebut IE. Definisi operasional seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah melalui suatu sistem yang bertujuan untuk menilai pencapaian suatu strategi. Indikatornya yang pertama yaitu pencapaian target kegiatan suatu program. Yang kedua, ketepatan dan kesesuaian hasil. Yang ketiga, kepuasan pelayanan. Bersumber dari Kumaidah tahun 2018 dengan skala ukur ordinal. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan varian base atau komponen base dengan partial least square atau PLS. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan dua tahap. Tahap pertama adalah menilai outer model dengan convergent validity, diskriminan validity, dan compositive reliability. Tahap kedua adalah pengujian model struktural inner model untuk melihat hubungan antara variabel nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.